Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Mutmainah. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap kaum milenial yang cenderung menyelipkan istilah asing dalam aktivitas berkomunikasi. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia dalam berkomunikasi. Di Indonesia saat ini, banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam berkomunikasi sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi buram. Saat ini, banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa asing dalam berbahasa sehari-hari. Bahkan, para kaum milenial ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Dahulu, bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar, sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun kini, seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya bahasa gaul. Dari pengaruh tersebut, didapatkan 3 bahasa yang digunakan remaja saat ini. Yang pertama, yaitu bahasa gaul, merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja dalam penggunaan bahasa seenaknya sendiri sehingga masyarakat tidak dapat memahaminya dalam proses komunikasi. Kedua, yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di negara asal seseorang. Dan yang ketiga adalah bahasa daerah, yang merupakan warisan budaya dari daerahnya masing-masing. Indonesia kaya akan bahasa daerah, tetapi seperti yang kita ketahui, penggunaannya kadang tidak sesuai pada waktunya. Remaja yang berada dalam suasana formal dan lingkungan akademik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi kenyataannya mereka masih membawa bahasa daerahnya. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahasa asing atau bahasa gaul memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan berbahasa Indonesia. Umumnya, dalam hal bertutur kata, penggunaan bahasa asing dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia memiliki semboyan utama, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing, yang artinya utamakan bahasa Indonesia, yakni selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Jadi, gunakan bahasa daerah saat kamu berada di daerahmu, gunakan bahasa asing saat kamu berada di luar negeri atau tengah memiliki kepentingan yang melibatkan bahasa asing, dan gunakanlah bahasa Indonesia saat kamu berada dalam negaramu sendiri. Karena dengan bahasa kita bersatu. Bahasa daerah yang akan menyatukan tiap-tiap daerah, bahasa Indonesia yang kemudian menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai daerah menjadi satu kesatuan, sehingga bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa nasional. Bahasa pada hakikatnya adalah jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang memiliki 2 kedudukan, yakni bahasa nasional dan bahasa negara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa,
Dengan adanya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, tidak akan membeda-bedakan suku bangsa, tetapi akan tercermin kita adalah satu, yaitu bangsa yang cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, sangat penting menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerah merupakan identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Melestarikan bahasa daerah adalah kewajiban kita, guna memudahkan kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, menguasai bahasa asing sendiri juga bukanlah kesalahan, melainkan sebuah keharusan. Dengan kita menguasai bahasa asing, kita dapat mengetahui perkembangan dunia, dan kita juga dapat memiliki jaringan pertemanan yang lebih luas. Demi mewujudkan cita-cita menduniakan bahasa Indonesia, penting untuk menguasai berbagai bahasa asing dalam berkomunikasi, untuk mempromosikan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada warga asing. Dengan memberikan pengajaran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang mereka pahami, maka akan membuat paham orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, haruslah menguasai bahasa asing demi menjayakan bahasa Indonesia di dunia. Itulah hal yang harus diketahui dan dipahami bersama. Betapa penting untuk mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun berada dan dengan siapapun berkomunikasi. Melestarikan bahasa daerah dengan memperkenalkan pada masyarakat dunia dan menguasai bahasa asing sebagai sarana berkomunikasi dalam meluaskan pemahaman mengenai bahasa Indonesia pada orang asing. Para remaja mulai beralih dari budaya lokal ke budaya modern yang dianggapnya lebih baik dan lebih bergengsi. Bahasa yang kebarat-baratan yang dianggapnya lebih bergengsi. Bahasa asing menjadi hal yang penting yang harus disikapi dengan baik oleh masyarakat. Penggunaan bahasa asing yang marak terjadi di media atau ruang publik menjadi hal yang biasa oleh masyarakat. Perlu kita ingat, penggunaan bahasa Indonesia adalah hal yang utama bagi anak bangsa. Selain itu, bahasa daerah pun menjadi bagian penting yang harus dilestarikan oleh masyarakat. Saat ini banyak bahasa daerah yang jarang digunakan oleh masyarakat karena tidak dilestarikan oleh penuturnya. Bahasa daerah memiliki kepentingan pribadi bagi penuturnya, seperti identitas atau jati diri masyarakat. Pentingnya bahasa daerah haruslah membuat kita semangat untuk melestarikannya. Dengan begitu, marilah kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.